Assalamualaikum guys, hai, ketemu lagi sama saya Adi Lutfi di channel YouTube saya, channel YouTube yang membahas tentang materi-materi sejarah. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya, agar saya lebih semangat dalam membuat video selanjutnya. Oke, langsung aja deh, let's move on to the video. Di Indonesia terdapat beberapa kali penemuan manusia praaksara sekitar abad ke-18 dan ke-19, di mana manusia praaksara tersebut ditemukan antara lain di Sangiran, di Trinil, di Mojokerto, di Liangbua. Nah, dari keempat tempat ini ternyata ada persamaan, yaitu dan kenapa ada di dua tempat ini? Alasan yang pertama karena di daerah Kapur tidak terdapat banyak zat renik pengurai, di mana dengan tidak terlalu banyak zat pengurai ini menyebabkan fosil menjadi awet karena tidak dapat diuraikan dan akhirnya berubah menjadi tanah. Jadi itu alasan yang pertama kenapa kok manusia praaksara pasti ditemukan di daerah Kapur. Alasan yang kedua kenapa ditemukan di dekat dengan sumber air karena air adalah sumber kehidupan. Ya, air adalah sumber kehidupan. Mereka mencari makan dekat dengan sumber air. Kalau sumber kehidupanku adalah kamu. Dalam ilmu pengetahuan, kita selalu disuruh untuk percaya bahwa manusia pertama adalah ras Australopithecus yang ada di Afrika. Ataupun mungkin yang ada di Indonesia, ras yang tertua adalah Meganthropus. Nah, tapi dalam agama kita selalu diwajibkan untuk percaya bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah Nabi Adam itu masuk Australopithecus atau Meganthropus ya? Mbak Nana, aku mau tanya perihal teori sejarah adanya manusia purba zaman dahulu. Iya. Namun dilihat dari segi Islam, manusia pertama di muka bumi itu Nabi Adam alaihissalam. Apakah manusia purba dan Nabi Adam tercipta di bagian bumi yang berbeda? Atau sebenarnya manusia purba itu tak pernah ada? Karena selama ini jika saya tanyakan itu ke guru sejarah, tidak pernah ada jawabannya. Tolong diberikan jawaban menurut pandangan Abi Quraisy. Sekarang begini, Al-Quran ada menceritakan tentang kejadian manusia. Tapi dia juga menceritakan bahwa sebelum kejadian manusia Adam ini sudah ada makhluk-makhluk lain. Dia tidak terangkan apa makhluk lain itu. Boleh jadi makhluk lain itu manusia purba. Boleh jadi. Kemudian ketika dia berbicara tentang manusia pertama ini, Al-Quran hanya menyatakan bahwa dia diciptakan dari tanah. Kemudian ada proses, dan proses akhirnya dihembuskan roh, maka jadilah dia manusia. Mungkin itulah manusia modern. Nah, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah tanah sebelum ditiupkan roh. Kalau saya bisa beri gambaran begini, Nan. Kita punya alfabet A sampai Z. Saya sebut A, mulanya A, akhirnya Z. Ada enggak antara A dan Z? Banyak. Banyak. Al-Quran hanya menceritakan A dari tanah dan menceritakan Z dihembuskan dari ini. Jadi boleh jadi ada proses di sini. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan hal ini. Karena itu ada orang berkata begini, apa memang benar itu teori Darwin atau New Darwinisme? Kita katakan Islam tidak membahas itu bidang ilmu. Kalau ilmu bisa membuktikannya, maka dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran hanya berkata dari tanah akhirnya Ditiupkan roh menjadi Adam. Ya kan? Itu bidang ilmu. Jadi tolaklah dia atas nama ilmu atau terimalah dia atas nama ilmu. Jangan libatkan Islam Al-Quran di sini. Al-Quran hanya berkata A dan Z. Jadi bisa saja orang percaya teori Darwin tetapi juga percaya banyak dari ulama Islam yang percaya itu.
dan membenarkan itu. Ibnu Khaldun salah seorang yang menyebut tentang hal itu, bahwa ada proses dari kejadian manusia ini sampai dia mencapai apa yang diistilahkannya alamul qirada. Tapi orang secara tulis dia kira alamul qudrah. Ada yang bilang alamul qirada itu banyak. Jadi banyak yang itu. Tapi dia tidak atasnamakan Al-Quran. Dia atasnamakan penelitian. Kita juga begitu. Kita tidak wajar menolak teori Darwin atas nama Al-Quran. Tapi silahkan tolak atas nama ilmu pengetahuan. Jangan juga menerimanya atas nama Al-Quran. Silahkan terima atas dasar ilmu pengetahuan. Oke, Anda bisa menjawab ya. Dari penjabaran tadi bisa dikatakan bahwa sebelum manusia modern, kita Homo sapiens ini menghuni bumi, sudah ada makhluk sebelumnya, yaitu manusia praaksara mulai dari Australopithecus, Meganthropus, kemudian Homo erectus, dan juga masuk Homo saurensis. Nah, kemungkinan bahwa kita keturunan dari makhluk sebelumnya itu sangat kecil. Kenapa? Karena volume otak kita itu 2 kali lebih besar daripada manusia-manusia praaksara sebelumnya. Volume otak kita 1500 cc, sekitar seperti itu. Sedangkan Homo erectus itu cuma sekitar 700-900 cc. Dan kita, Homo sapiens, ini tidak lagi mengalami perkembangan volume otak setelah masa tersebut. Jadi, volume Homo sapiens itu dari pertama kali ditemukan sampai sekarang tetap 1500 cc. Nah, kemungkinan besar makhluk-makhluk sebelum kita, Homo sapiens ini adalah makhluk yang bentuknya seperti manusia, tapi kecerdasannya jauh di bawah manusia. Karena tidak bisa bertahan, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, akhirnya mengalami kepunahan. Nah, gitu guys. Jadi antara ilmu pengetahuan dan agama, mereka tidak boleh berjalan di jalan yang berbeda. Mereka harus selalu berjalan beriringan di satu rel yang sama, tidak saling hancurkan, tidak saling mengalahkan, tapi mereka harus berjalan bergandengan tangan. Nah, seperti itu guys. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan sama halnya seperti orang pincang yang akan kesulitan berjalan. Tapi ilmu pengetahuan tanpa adanya ilmu agama sama seperti orang buta, di mana dia tidak akan pernah bisa berjalan menuju arah yang semestinya. Jadi memang antara ilmu pengetahuan dengan agama, mereka harus saling komplementer, harus saling melengkapi. Di mana ilmu pengetahuan adalah hak manusia untuk berpikir, di mana ketika manusia berpikir, mereka harus sesuai dengan koridor-koridor kaidah-kaidah agama agar dia tidak tersesat di jalan yang salah. Nah, itu tadi guys video untuk kali ini ya. Semoga video yang saya buat hari ini, saya tampilkan hari ini ada manfaatnya. Silahkan untuk diambil manfaatnya. Kalau ada yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.